Bab 1076, Berita Buruk, dua wanita ditangkap. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang. Entah mengapa, hari terakhir ini berlalu begitu lambat. Saat ini, paviliun pembakaran dupa dalam keadaan siaga tinggi, karena mereka semua tahu bahwa besok, upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling akan menentukan hidup dan mati yang sebenarnya. Paviliun Fenxiang menang, jadi mudah untuk mengatakannya. Jika kalah, saya khawatir belum lagi paviliun Fenxiang, bahkan jika itu adalah seluruh Xuan Santian, itu akan benar-benar berlumuran darah oleh keluarga kerajaan Xuanling. Apa yang kamu lakukan? Saya sangat khawatir. Saat ini, Xiaoyan berdiri di kediaman Wuzu sendirian, tidak tahu harus berbuat apa. Saat itu, Qin Xin perlahan masuk ke dalamnya dan memikirkan sesuatu. Hehe, tidak apa-apa, hanya tiba-tiba teringat sesuatu yang menyedihkan. Xiaoyan menyapa Qin Xin sambil tersenyum ketika dia melihat Qin Xin datang. Aduh, jarang sekali pahlawan kita yang membakar dupa begitu khawatir. Itu benar-benar jarang, Qin Xin berkata sambil tersenyum. Baiklah, jangan mengolok-olokku, apa yang kamu cari dariku? Xiaoyan juga tampaknya merasakan sesuatu yang tak terkatakan tersembunyi di balik wajah Qin Xin yang tersenyum dan berkata, aku mencarimu, aku benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan, tapi... Qin Xin melihat sekeliling dan berkata, Xiaoyan menjadi sangat penasaran ketika mendengar ini. Kau tahu, aku bukan dari benua Xuanlingmu. Setelah beberapa saat, Qin Xin juga berkata, baiklah, jadi, Xiaoyan tampaknya telah menduga kejadian ini sejak lama dan bertanya, oh, lupakan saja, jika ada kesempatan di masa depan, kau bisa datang ke benua Douyun, di sana aku dapat membantumu. Kata Qin Xin, benua Douyun, benua terbesar di antara 4 benua Kaisar Dou, jika ada kesempatan di masa depan, aku harus pergi. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Jika memang begitu, maka jangan repot-repot. Qin Xin selesai berbicara dan pergi. Gadis ini tidak mudah di tubuhnya. Meskipun kekuatannya biasa-biasa saja, ada beberapa fluktuasi di tubuhnya, yang benar-benar menakutkan. Setelah Qin Xin pergi, Soul Eater dalam diri Xiaoyan berkata, dia pasti punya sesuatu untuk disembunyikan. Xiaoyan menatap punggung Qin Xin yang pergi dan bertanya-tanya. Setelah ini selesai, ikuti aku ke dunia hantu dulu. Tunggu sampai kekuatanmu mencapai Douxian sebelum pergi ke benua Douyun. Kalau tidak, dengan kekuatanmu saat ini, mungkin tidak ada bedanya dengan mati. Dan latar belakang di balik Nizi ini tidak kecil. Kita mungkin membutuhkan kekuatannya di masa depan. Kata penguasa pemakan jiwa Zaidu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga berjalan menuju Zujin. Putri, kenapa kau tidak memberitahuku? Ketika Qin Xin kembali ke kamarnya, sosok misterius muncul dan bertanya pada Qin Xin. Lupakan saja, urusan Xiaoyan akan dibahas nanti. Mari kita urus benua Xuanling untuk saat ini. Qin Xin selesai berbicara dan menenangkan diri. Sabu-sabu, pada saat ini, di wilayah surga terbakar yang awalnya damai, beberapa tamu tak diundang datang. Ular setengah abadi dari keluarga Medusa. Tongkat berbentuk ular di tangan Sefu perlahan-lahan menerangi kehampaan, dan langsung menuju ke rumah kayu tempat Zujin tinggal. Tanpa disadarinya, Xiaoyan mengikutinya dari belakang, dan Xiaoyan mendengarkan percakapan mereka tanpa sepatah kata pun. Ular tua, mengapa kamu ingin datang ke sini dengan terburu-buru? Zujin dan Sefu juga bisa dianggap sebagai teman lama. Zujin tertawa saat melihat Sefu. Zu tua, sesuatu yang besar telah terjadi. Sefu baru saja masuk ke rumah kayu Zuchinders, dan bahkan dunia koneksi tidak diatur, dan dia berkata dengan ekspresi lesu, apakah sesuatu yang besar telah terjadi? Mungkinkah itu Cailin? Saat ini, Xiaoyan sudah berdiri di luar rumah kayu, tetapi dia tidak mendorong pintu masuk. Apa masalahnya? Ketika Zujin mendengar kata-kata itu, senyumnya perlahan menghilang. Dia jarang melihat Sefu menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah kamu memiliki murid bernama Mu Yingying di paviliun pembakaran dupa, dan dia masih memiliki kekuatan api suci? Sefu bertanya, ya, dan ketika Zujin mendengar kata-kata itu, wajahnya menjadi pucat. Mu Yingying tidak pergi bersama Xiaoyan, mengapa sekarang? Perasaan sesuatu yang buruk muncul di benakku. Dia tertangkap, Sefu berkata sedikit dengan wajah pucat. Apa? Zujin mendengar kata-kata itu,
ketenangan sebelumnya menghilang, digantikan oleh sentuhan yang berat. Mu Yingying, seperti Yan Qi, adalah manusia yang diubah dari api suci. Jika dia tertangkap, begitu sumber api suci rusak, kemungkinan besar hidupnya akan terancam. Tertangkap oleh Raja Xuanling. Setelah beberapa saat, Sefu Zaidu menambahkan. Petik 2. Di seluruh rumah kayu, ada keheningan yang mematikan, tidak ada yang memikirkannya. Bagaimana mungkin, ketika Xiao Yan di luar pintu mendengar kata-kata itu, perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa bersalah muncul di hatinya. Ketika Xiao Yan baru saja kembali ke wilayah klan Medusa, untuk menjauhkan diri dari Mu Yingying, Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa Cailin adalah istrinya. Mendengar bahwa Mu Yingying ditangkap oleh Raja Xuanling, rasa bersalah membanjiri hati Xiao Yan. Yan Qi, Mu Yingying ada di tangan Raja Xuanling, sekarang aku dalam masalah. Namun, keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat di luar wilayah itu, bahkan jika api suci muncul, mereka tidak dapat menelannya. Mengapa mereka mengumpulkan api suci seperti ini? Zhu Jin terkejut sejenak, lalu menjadi tenang dan mulai memikirkan solusi. Bahkan jika mereka berdua adalah api suci dan berubah menjadi sosok manusia, jika kebenarannya sesederhana itu, aku tidak akan datang untuk meminta bantuanmu. Patroli penjaga klan Medusa kami menemukan jejak Ratu dan Mu Yingying di tepi gurun kematian. Jika tidak seperti yang kuduga, Ratu dan Mu Yingying seharusnya ditangkap oleh Raja Xuanling. Dan alasan mengapa Raja Xuanling melakukan ini mungkin terkait dengan buku kuno yang pernah kubaca sebelumnya. Kekuatan darah ular piton penelan langit 10 warna benar-benar dingin, dan itu adalah pilihan terbaik untuk menelan api suci. Dengan darahnya, itu dapat sangat mengurangi kekuatan api suci. Saat berikutnya, langit dan manusia yang mengejutkan informasi keluar dari mulut Sefu. Raja Xuanling ini memiliki banyak ambisi. Kamu benar-benar ingin menggunakan kekuatan Medusa untuk melahap 2 api suci. Mendengar Sefu selesai berbicara, keterkejutan melonjak di hati Zhu Jin. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling sekarang, aku khawatir itu adalah masalah besar untuk menyelamatkan Ratu dan R2 Shengyan. Kata Sefu, besok adalah upacara pemusnahan iblis, aku khawatir sudah terlambat. Zhu Jin mendengarnya dan sepertinya menyadari sesuatu gelombang berderit. Dan sebelum Zhu Jin dan Sefu sempat berbicara, terdengar suara pelan dari luar pintu. Cailin juga ditangkap. Xiao Yan berdiri terpaku di tempat, tampak bingung dan berkata dengan bingung. Xiao Yan, ketika Sefu melihat Xiao Yan untuk pertama kalinya, dia tahu ada yang tidak beres. Dengan kecanggihan Sefu, wajar saja jika tahu bahwa Xiao Yan adalah suami Ratu Medusa, dan Mu Yingying serta Xiao Yan tidak terlalu dekat. Jika keduanya tertangkap seperti ini, Xiao Yan pasti akan menjadi yang pertama. Senior Sefu, apakah yang kamu katakan benar? Xiao Yan bertanya dengan bodoh, kemarahan. Di hatinya sudah tak termaafkan. Xiao Yan, kami akan mengurus semua ini, kamu tidak perlu terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Zhu Jin juga tahu bahwa terlalu banyak penjelasan saat ini tidak akan membantu, jadi dia, Cailin adalah istriku, dan Mu Yingying adalah rekanku. Besok, aku akan pergi ke Gunung Xuanling. Bahkan jika aku berjuang untuk jejak terakhir jiwaku, aku pasti akan membuat Raja Xuanling membayar harganya. Xiao Yan meninggalkan kalimat kejam dan menghilang di sini, hanya menyisakan Zhu Jin dan Sefu. Hei, pria kecil ini. Zhu Jin dan Sefu saling memandang dengan sedikit rasa sakit di mata mereka. Kembalilah dulu. Besok adalah waktu untuk pertempuran yang menentukan. Zhu Jin berkata langsung, lalu berbalik untuk melakukan hal-hal lain. Dan di bawah ketenangan ini, itu dimulai dengan pertempuran yang mengejutkan. Keesokan harinya, saat matahari menyinari bumi, hari baru resmi dimulai. Hari ini adalah hari ketika keluarga kerajaan Xuanling mengundang para pemimpin berbagai sekte super di Xuantian untuk pergi ke Gunung Xuanling untuk membunuh orang-orang jahat dari luar wilayah. Banyak orang kuat juga curiga, tetapi mereka tidak tahu apakah ini pesta atau bencana. Di dalam paviliun pembakaran dupa, pasukan hitam berbaris rapi. Setiap orang di pasukan itu memiliki wajah yang sangat berat, dan mereka semua tahu bahwa perjalanan ini berbahaya. Di pasukan ini, tidak hanya ada murid-murid paviliun Fenxiang, tetapi bahkan para tetua dan beberapa orang kuat. Selain 3 pembangkit tenaga listrik dari sekte racun lainnya, Paviliun Wanhua dan keluarga Medusa, dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar pasukan yang kuat.
Kali ini, saya akan memimpin. Fen Tian diam-diam membantu, Paviliun Wanhua dan Medusa membantu, hanya keberhasilan yang diizinkan, bukan kegagalan. Master Sekte dari Sekte Racun berdiri di depan tim dan sedikit membuka mulutnya. Jelas Fen Tian tidak muncul, yang merupakan pukulan berat bagi moral para murid ini. Tidak cukup bagi Master Sekte Racun untuk menyebut Fen Tian untuk bersembunyi secara rahasia, yang tidak diragukan lagi memberi para murid ini kepastian. Gunung Xuanling tidak mengizinkan orang luar masuk. Setelah beberapa saat, pasukan koalisi akan tetap berada di luar Gunung Xuanling dan mendengarkan perintahku. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Adapun eksekutif tingkat tinggi lainnya, pertama-tama pergilah ke Gunung Xuanling untuk melihat apa yang sedang direncanakan Raja Xuanling. Apakah kamu mengerti? Master Sekte Racun berkata dengan angkuh. Jelas. Jelas, dimengerti. Salah satu pasukan koalisi menanggapi dengan agresif. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Master Sekte Racun meliriknya dengan puas, dan kemudian sosoknya langsung melesat dan berjalan pergi ke arah Gunung Xuanling. Di keluarga kerajaan Xuanling, bagaimana keadaannya? Raja Xuanling yang berada di singgasana bertanya kepada Wen Zi yang berada di sampingnya. Laporkan kepada rajaku, semuanya sudah dipersiapkan. Wen Zi pun berkata sambil tersenyum, jika kali ini masalahnya berhasil, Wen Zi-nya akan menjadi satu orang di bawah 10.000 orang. Kalau begitu, ayo pergi, saatnya kita keluar untuk menyambut para tamu. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, sudut mulutnya tersenyum jahat, dan senyumnya penuh dengan niat jahat. Adapun sekte super besar lainnya, para pemimpin mereka juga bergegas menuju Gunung Xuanling perlahan-lahan, tetapi 8 sekte aliansi pembasmi iblis yang dijanjikan sebelumnya, kini hanya tersisa 4 sekte, termasuk klan Medusa. Gunung Xuanling. Sejak zaman dahulu, tempat ini telah menjadi tempat para kaisar keluarga kerajaan Xuanling naik tahta dan beribadah, sehingga acara-acara penting keluarga kerajaan Xuanling di semua dinasti akan diadakan di sini. Ada ratusan anak tangga di dasar Gunung Xuanling, tetapi di puncaknya terdapat altar hitam yang sangat besar. Pada hari ini, Gunung Xuanling dijaga dari kaki gunung hingga puncak gunung oleh para prajurit dan orang-orang kuat dari keluarga kerajaan Xuanling. Cek, keluarga kerajaan Xuanling ini benar-benar mengesankan. Setelah beberapa saat, di kaki gunung, sekelompok orang muncul samar-samar, dan Zhu Jin tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kekuatan orang-orang ini tampaknya sedikit salah. Master Sekte Racun di samping melirik sedikit ke banyak penjaga yang berdiri di sisi kedua tangga dan berkata sesuatu. Saya ingin melihat apa yang ingin dilakukan Raja Xuanling. Ayo pergi. Setelah Sefu selesai berbicara, dia juga berjalan sedikit menuju Gunung Xuanling. Klan Medusa Snakefu, Master Paviliun Wanhua, Master Sekte Poison Sect, dan Paviliun Burning Incense Zhu Jin pergi ke puncak gunung, tetapi cukup aneh bahwa Raja Xuanling bahkan mengundang klan Medusa. Akhirnya di sini, tidak lama kemudian, mereka berempat perlahan-lahan sampai di puncak gunung. Ketika saya baru saja sampai di puncak gunung, saya langsung tertarik dengan pemandangan yang sangat besar ini. Puncak Gunung Xuanling adalah sebuah altar yang sangat besar. Altar itu berbentuk cembung, dan kedua sisinya terangkat dengan lembut di bagian tengah. Pada titik di mana bentuk cembung itu terangkat, 9 anggota Legiun Pencinta Naga perlahan-lahan menjaganya. Sedangkan untuk bagian paling tengah, dengan tirai hitam puluhan meter, seolah-olah menutupi sesuatu. Haha, Paviliun Burning Incense, Paviliun Wanhua, Sekte Poison, Klan Medusa. Kalian berempat, silakan datang ke meja. Hanya melihat mereka berempat muncul, Wen Zi, yang berada di samping, datang perlahan dan tersenyum pada mereka berempat. Melihat ini, keempat Zhu Jin tidak ragu-ragu lagi, dan kembali ke tempat duduk masing-masing di kedua sisi altar. Cek, melihat pertempuran ini, Raja Xuanling ini punya banyak muka. Aku khawatir upacara pemusnahan iblis kali ini mengundang hampir semua pejabat tinggi Xuan Santian. Begitu dia duduk, Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Raja Xuanling ini punya banyak ambisi. Aku khawatir kali ini bukan demi pemusnahan iblis. Upacara pemusnahan iblis besar bukanlah permainan anak-anak. Hanya dengan mengumpulkan kekuatan orang-orang kuat kita bisa sepenuhnya melenyapkan ras jahat asing. Jadi, semuanya, harap tetap aman dan jangan tidak sabar,
dan tunggu sampai yang kuat berkumpul untuk membasmi orang-orang jahat dari luar wilayah. Di tengah kerumunan yang berisik, Raja Xuanling mengenakan jubah emas, langsung terangkat ke udara, dan berkata kepada sekelompok orang kuat. Raja Xuanling benar-benar dewa, sungguh menakjubkan bisa menangkap ras jahat dari luar wilayah. Dengan kepemimpinan Raja Xuanling, benua Xuanling kita pasti akan makmur. Para pemimpin beberapa sekte kecil memandang Raja Xuanling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Kenapa aku tidak bisa melihat kekuatan orang ini? Pada saat ini, Master Sekte Racun sedikit terkejut. Bahkan jika dia berada di level kesempurnaan abadi pertarungan bintang 1, dia tidak bisa melihat kekuatan Raja Xuanling. Mari kita tunggu. Zhu Jin juga menjadi tenang. Dan saat keempatnya menjadi tenang, sosok yang dikenal perlahan muncul di altar. Orang-orang dari lembah dan ada di sini. Saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, dan tiba-tiba seorang pria tua yang cantik perlahan muncul di altar. Hantu Pil Ye King Tian. Zhu Jin melirik sekilas gelombang jelas. Sekte-sekte ini tidak terlalu terkejut untuk melarikan diri dari pertempuran. Paul, apapun bisa dilakukan. Orang-orang dari Istana Kuno Desolate juga ada di sini. Orang-orang dari Rumah Boneka, orang-orang dari Wan Jianmen, mengikuti kedatangan orang-orang dari Dangu, seorang pria besar yang cukup untuk mengguncang Xuan Santian perlahan datang ke altar ini. Di antara para pembangkit tenaga listrik ini, yang terlemah juga setengah abadi, dan kebanyakan dari mereka adalah pejuang abadi bintang 1. Saat ini, Gunung Xuanling benar-benar penuh dengan pejuang abadi. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Raja Xuanling melihat para pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang hadir, dan tidak bisa menahan tawa di sudut mulutnya. Dengan begitu banyak pejuang abadi, He Chou, Raja Xuanling, tidak dapat membentuk pasukan yang benar-benar kuat. Saat ini, di bawah altar Gunung Xuanling yang menonjol, pemandangan suara-suara jahat yang tak tertandingi juga terdengar. Hati-hati, saat klan jahat ekstrateritorial terbunuh, seluruh 3 hari Xuanzan akan menjadi dunia keluarga kerajaan Xuanling kita. Zuo Lao berjalan maju mundur dan tidak bisa menahan diri untuk berkata. Penampakan di sini cukup misterius. Tidak ada jejak dalam kegelapan. Hanya ketika Anda dapat melihat dengan jelas, 3 pilar batu besar perlahan muncul dalam kegelapan, dan sosok Yan Qi, Mu Yingying dan Cailin juga muncul satu demi satu, di pilar batu, tetesan darah yang sangat jahat terus mengelilingi, mengikat mereka bertiga sampai mati. Tulisannya sangat lambat, karena klimaks memerlukan pertimbangan yang berulang-ulang. Saya tidak berani memberikan jaminan apapun, saya hanya dapat membuat minimal 3 perubahan dalam beberapa hari ini. Karena semua orang sudah datang, maka upacara pemusnahan iblis seharusnya sudah siap untuk dimulai, kan? Melihat semakin banyak orang kuat mengalir ke Gunung Xuanling, hantu Pil Ye King Tian berdiri langsung dan menghadap Xuanling yang berada di tengah altar. Ling Wang bertanya, Raja Xuanling dan Wenzi, serta 9 anggota Legiun Kecanduan Naga, semuanya berdiri di altar yang ditinggikan. Hehe, Saudara Dangui, jangan khawatir. Raja Xuanling tersenyum tipis ketika mendengar ini. Karena kalian semua ada di sini, maka aku tidak akan menjual apapun. Raja Xuanlingku mengumumkan, upacara pemusnahan iblis besar telah resmi dimulai. Dan Raja Xuanling tidak berada dalam kepemilikan Yeye, tetapi tersapu ke udara dan berkata kepada banyak orang kuat di bawah altar. Akhirnya dimulai. Semua orang dari klan jahat di luar wilayah mendapatkannya dan membunuhnya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Ras jahat alien telah membawa kita terlalu banyak rasa sakit, dan ras jahat alien harus sepenuhnya dimusnahkan. Beberapa suara terputus-putus tidak dapat membantu tetapi muncul. Saat suara Raja Xuanling jatuh, seluruh altar dipenuhi dengan antusiasme yang sangat tinggi, tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik yang cerdas juga menemukan bahwa di tengah altar, di bawah tirai hitam yang dikelilingi oleh 9 orang dari Legiun Kecanduan Naga, ada tingkat antusiasme yang sangat tinggi. Ini mungkin puncak dari upacara pemusnahan iblis ini. Qin Tian, singkapkan tirai. Melihat begitu banyak tatapan berapi-api, Raja Xuanling tidak ragu-ragu, dan mengucapkan sepatah kata langsung ke Qin Tian di belakangnya. Oke, Qin Tian mendengar kata-kata itu dan setuju, lalu kekuatan hidup dan mati muncul dari telapak tangannya, lalu dia berjalan langsung menuju tirai hitam itu. Tabrakan, dia mengangkat tangannya yang besar dengan lembut, dan benda yang ditutupi oleh tirai hitam itu tiba-tiba terlihat oleh semua orang. Susu,
Tirai hitam itu terangkat, dan pemandangan gas hitam perlahan muncul di depan semua orang. Gas hitam itu menggeliat sedikit seperti ulat sutra, membuat orang mual, tetapi mengandung kekuatan jahat yang sangat tirani. Ini adalah, dengan menghilangnya tirai hitam itu, puluhan sangkar perak raksasa perlahan muncul di pupil semua orang. Jangan remehkan puluhan sangkar perak itu, karena kekuatan ras alien yang terkandung di dalamnya dapat dengan mudah merusak sebuah negara. Dan di dalam sangkar raksasa perak itu, pemandangan yang mengejutkan itu menarik hati setiap orang yang hadir. Di dalam sangkar perak itu, pemandangan hantu yang seluruhnya terdiri dari gas hitam perlahan muncul, tetapi aura di tubuh mereka seperti sumber kejahatan, yang menjijikkan dari hati. Ini adalah Gorevian, dan Zujin juga terkejut dengan pemandangan di depannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Para Gorevian dapat dikatakan sebagai lawan lama dari banyak kekuatan besar di Suantian. Dalam pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi, para Gorevian menyebabkan serangan yang menghancurkan pada mereka. Benar-benar jatuh selama perang langit dan bumi. Aku tidak menyangka itu adalah klan iblis darah. Makhluk jahat terkutuk seperti itu harus dilenyapkan sepenuhnya. Beberapa pria kuat tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung, jelas mengingat beberapa hal menyedihkan yang akan dilakukan Gorevian kepada mereka. Aku ingat bahwa para Gorevian menghormati para Gorevian, dan kemudian mereka dibagi menjadi pengawal kiri dan kanan, diikuti oleh 4 Gorevian. Kalian, sisa-sisa para Gorevian, tampaknya hanya memiliki satu pengawal kanan Gorevian. Dan Zujin juga menyadari jumlah Gorevian yang terperangkap dalam sangkar perak sekilas, dan ragu-ragu. Meskipun jumlahnya sangat besar, semut jenis ini jelas tidak sepenting pemimpinnya. Haha, apa yang dikatakan Zujin adalah. Tetapi jika aku mengatakan bahwa Gorevian dan orang-orang kuat lainnya telah kupenggal, dapatkah kau dipercaya? Raja Xuanling tampaknya telah menduga Zujin akan membuat masalah, dan berkata dengan tenang. Akhir-akhir ini, alasan mengapa aku mengumpulkan pasukan keluarga kerajaan Xuanling adalah untuk mengerahkan semua kekuatan untuk menghadapi mereka. Tetapi pada akhirnya, kita masih memandang rendah utusan iblis darah dan beberapa orang kuat di bawah komandonya. Meskipun kita telah memusnahkan mereka sepenuhnya, kita, keluarga kerajaan Xuanling, semuanya ternoda oleh jejak kejahatan. Raja Xuanling Zaidu berkata, orang ini tidak masuk akal. Pada saat ini, Sefu di bawah menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, pernyataan Raja Xuanling sama sekali tidak memiliki kredibilitas. Mungkinkah? Begitulah, ketika beberapa orang kuat mendengar kata-kata itu, mereka juga mengangguk. Sekarang Raja Xuanling menjadi kuat, untuk mencari perlindungan, kekuatan yang lemah dan kecil ini hanya dapat mengangguk dan membungkuk kepada keluarga kerajaan Xuanling. Susu, itu benar-benar sekelompok tokoh yang rendah hati. Bahkan jika kita jatuh di sini kali ini, lain kali pasukan suku jahat kita dari luar wilayah kewalahan, aku akan melihat bagaimana kamu menghadapinya. Lain kali, kamu tidak akan seberuntung itu. Ketika orang-orang di sekitar sedang berdiskusi, di dalam sangkar perak, ada aura tirani, dan bayangan jahat besar yang samar-samar mencapai kekuatan manusia setengah abadi tidak dapat menahannya, geram. Hehe, Gorevian Right Guard, kamu masih keras kepala saat kamu mati. Pupil mata Raja Xuanling dipenuhi dengan makna yang dingin, dan dia berkata kepada Gorevian Right Guard. Tidak pasti siapa yang akan membunuh rusa itu. Aku ingin melihat seberapa kuat kamu Xuan Santian, gerombolan, ingin menghancurkan kita. Hahaha, Gorevian Right Guard tertawa terbahak-bahak, dan tidak ada jejak ketakutan dalam suaranya. Sial, orang ini terlalu sombong. Raja Xuanling, ayo kita lakukan. Hancurkan semua ini. Beberapa tokoh tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah ketika mereka melihat orang asing yang sombong itu. Jika ada masalah, kita akan membahasnya nanti. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah melenyapkan mereka sepenuhnya terlebih dahulu. Raja Xuanling menatap roh jahat di dalam sangkar perak dan berkata sedikit. Oke, gelombang Zujin dan yang lainnya juga tahu pentingnya masalah ini, dan mereka setuju tanpa ragu-ragu. Orang jahat ekstrateritorial pada dasarnya licik, dan vitalitas mereka sangat ulet. Hanya kekuatan yang sangat kuat dan kekuatan api yang dapat melenyapkan mereka sepenuhnya, jadi saya ingin meminta Zujin dari Paviliun Fenxiang untuk bertarung, bagaimana? Senyum main-main, tidak masalah. Zujin diucapkan oleh Raja Xuanling, dan segera bangkit dan bergerak, dan datang ke altar dalam sekejap. Kalau begitu,
maka semuanya, mari kita lakukan. Melihat Su Jin tidak menyeret sama sekali, Raja Xuanling berkata langsung. Pergi, kumpulkan kekuatan seluruh 3 hari misterius kita, dan musnahkan sepenuhnya ras jahat asing ini yang telah dibunuh oleh semua orang. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik dari sekte lain juga mengambil tindakan satu demi satu. Diserang oleh sisa-sisa Gorevian, meskipun iblis darahku kelelahan sekarang, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibunuh oleh kalian semut biasa. Penjaga darah, penjaga kanan Gorevian berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan Yue, mengikuti pembukaan Gorevian Yue, bayangan jahat berkata di kandang perak. Hancurkan aku, biarkan orang-orang benar ini melihat. Jika kau ingin membunuh kami, kau tidak perlu membayar harga, tetapi kau tidak bisa. Setelah pengawal kanan Gorevian selesai berbicara, gelombang-gelombang jahat yang sangat kuat tiba-tiba muncul dari sangkar perak. Tidak, kekuatan jahat ini akan meledak. Pada saat berikutnya, wajah Su Jin menjadi jelek. Penghancuran diri. Mendengar kata-kata Su Jin, para ahli lainnya yang hendak memulai juga berhenti, jelas tidak tahu mengapa. Kekuatan ras alien terlalu jahat. Jika itu adalah kita manusia, aku khawatir tidak ada seorang pun di level yang sama yang bisa mengalahkan mereka. Dan penghancuran diri ras jahat ekstrateritorial mirip dengan penghancuran diri manusia kita, tetapi kekuatan yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada manusia kita. Jadi sebelum mereka meledakkan diri mereka sendiri, bunuh mereka, Su Jin menjelaskan. Hahaha, hancurkan aku. Bahkan jika klan iblis darahku bertarung sampai prajurit terakhir, selama jumlah manusia kuatmu dapat dikurangi secara signifikan, maka perang antara surga dan bumi akan terjadi di masa depan, dan hanya kita yang akan menang. Dia berkata dengan sangat licik. Tidak bagus. Penjaga kanan iblis darah juga akan meledakkan dirinya sendiri. Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba menemukan sesuatu dan berkata, Legiun pencinta naga, hentikan dia untukku. Raja Xuanling berteriak, dan 9 orang Qintian mengerahkan kekuatan di tubuh mereka dan pergi ke penjaga kanan Gorevian. Tabrakan, kekuatan jahat hitam pada penjaga kanan Gorevian perlahan menggeliat, dan dalam sekejap terbebas dari ikatan sangkar perak. Raja Xuanling, ambisimu tidak kecil, tapi ada yang kurang darimu. Berani menggunakan Gorevianku sebagai alat tawar-menawar, kau yang pertama. Diagram formasi setan Gore, Raja Xuanling, berikan aku kematian. Tepat setelah melepaskan diri dari belenggu sangkar perak, penjaga kanan Gorevian tampaknya menjadi gila, dan tepat di telapak tangannya, kekuatan jahat yang mengerikan muncul. Bendera, melesat ke arah Raja Xuanling. Orang gila sialan. Melihat ini, Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tetapi dia tidak berani menganggapnya enteng dan terus menemui jalan buntu dengan penjaga kanan. Gorevian, apa yang sedang dilakukan Raja Xuanling ini? Dan beberapa orang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. Semuanya, sebaiknya aku melenyapkan ras jahat ekstrateritorial ini terlebih dahulu. Sedangkan untuk pengawal kanan Gorevian, mari kita serahkan pada Raja Xuanling. Setelah Su Jin selesai berbicara, dia dan para petarung abadi lainnya terus menjalankan kekuatan di tubuhnya, dan menyapu bersih ras jahat yang tersisa di kandang perak. Adapun para pengawal darah yang ingin menghancurkan diri sendiri, mereka berubah menjadi bubuk satu persatu di bawah serangan para pejuang abadi ini. Di bawah altar yang ditinggikan, Mu Yingying sedikit terbangun. Aku, di mana ini? Mu Yingying mengalami koma sementara karena dia ditangkap oleh Raja Xuanling. Bagaimanapun, penggunaan roh api suci kedua terlalu berat baginya. Ini adalah wilayah keluarga kerajaan Xuanling. Kami ditangkap oleh Raja Xuanling, dan situasinya tidak optimis. Ketika mata indah Mu Yingying baru saja berbalik, sebuah suara dingin memasuki telinganya. Raja Xuanling, Mu Yingying terkejut ketika mendengarnya, dan ingatannya muncul, seolah-olah dia mengingat apa yang terjadi di awal. Kakak, saat berikutnya, matanya yang indah menyapu, tetapi dia melihat Yan Qi di sampingnya. Hanya saja api saat ini masih terkendali. Jangan bersuara, kekuatan tubuh orang ini terlalu kuat dan telah dikendalikan. Jika bukan karena kekuatan api suci di tubuhnya, aku khawatir dia akan benar-benar jatuh. Kata Kailin, sebenarnya untuk apa Raja Xuanling menangkap kita? Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi dia sedikit bingung. Aku melihatnya di buku-buku kuno. Menggunakan kekuatan darah ular piton menelan 10 warna dapat sangat melemahkan kekuatan api suci. Aku khawatir Raja Xuanling telah menghancurkan Zhou Zhang begitu banyak,
untuk menggunakan kekuatanku untuk melahapmu. Suara Cailin masih penuh dengan dingin yang menusuk. Apa? Pada saat ini, wajah Mu Yingying akhirnya menjadi serius. Sebagai api suci, mereka harus terus-menerus menghindari perburuan oleh manusia dan orang-orang kuat lainnya segera setelah mereka lahir. Mereka akhirnya berkultivasi hingga tingkat kekuatan tertentu dan bisa menjadi manusia, tetapi identitas api suci tidak dapat dihindari sama sekali. Suka dan duka bercampur aduk. Tetapi pada saat ini, Mu Yingying menggelengkan kepalanya sedikit, bahkan tidak sedikit pun takut, tetapi seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya samar-samar muncul di dalam hatinya. Di setiap titik kritis, selama orang ini ada di sana, hati Mu Yingying akan sangat tenang, dan dia juga memiliki rasa aman yang sangat memuaskan. Mengapa kamu tidak takut sama sekali? Kailin tampaknya telah memperhatikan keadaan pikiran Mu Yingying yang tenang dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Dia akan datang untuk menyelamatkan kita. Tetapi Mu Yingying mengangkat kepalanya sedikit, melihat ke kejauhan yang tak berdasar dalam kegelapan, dan berkata, Ya, Cailin tentu saja tahu apa yang dikatakan Mu Yingying, tetapi dia tidak bertanya lebih jauh. Maafkan aku. Saat berikutnya, Mu Yingying menundukkan kepalanya sedikit dan meminta maaf kepada Cailin, kata-katanya sangat tulus. Tidak apa-apa, apapun yang dia putuskan, aku akan mendukungnya. Cailin juga tahu mengapa Mu Yingying meminta maaf dan berkata sedikit. Benarkah? Mu Yingying sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, Mu Yingying masih enggan menyerah pada Xiao Yan. Ya, Cailin mengangguk sedikit. Itu bagus. Mu Yingying mendengar kata-kata itu, namun hatinya tak kuasa menahan rasa hangat, dan beberapa trik muncul di benaknya. Sekarang, mari kita jaga diri kita sendiri dulu. Kekuatan keluarga kerajaan Xuanling, bahkan aku, tidak bisa mengatasinya, bahkan jika Xiao Yan datang ke sini. Cailin tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Aku tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, dan aku tidak ingin dia datang. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Tapi aku yakin dia pasti akan datang. Mu Yingying tersenyum. Merupakan berkah baginya untuk memiliki istri yang baik sepertimu. Tapi aku tidak akan mengaku kalah. Mu Yingying juga tertawa. Cailin sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Itu lebih mudah baginya, tetapi yang bernama Suner mungkin tidak sesederhana itu. Setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka, suasana di sini menjadi damai. Brengsek, sungguh fluktuasi yang kuat. Sementara Raja Xuanling terus berhadapan dengan pengawal kanan Gorevian, dia menemukan bahwa kekuatan orang ini bahkan samar-samar dapat mengancamnya. Kamu adalah Dousian Consumation bintang 1 yang asli. Jika kamu diancam oleh orang ini, bagaimana kamu bisa menyelamatkan mukamu? Semuanya, mari kita bertindak bersama dan bunuh iblis ini. Zhu Jin berkata saat yang lebih kuat di Gorevian disapu oleh para prajurit abadi ini satu persatu. Meskipun ada keluhan yang mendalam dengan keluarga kerajaan Xuanling, dalam menghadapi klan jahat asing, mereka hanya dapat bergabung untuk sementara waktu. Baiklah. Dan Gu Yeqingtian, Wan Jianmen dan sekte super lainnya mendengar kata-kata itu, mengangguk sedikit, dan langsung pergi ke pengawal kanan Gorevian gelombang sialan. Pengawal kanan Gorevian melihat ini. Dia dikepung oleh 10 dewa pejuang agung untuk sementara waktu, dan dia tahu bahwa hari ini, tidak peduli apa, itu adalah tempat di mana dia tidak bisa melarikan diri. Sekelompok semut benar-benar ingin mendukung seorang pria dengan wajah manusia dan hati binatang. Manusia yang bermartabat hanyalah serigala berbulu domba. Mati. Begitu kata-kata itu jatuh, bendera di telapak tangan pengawal kanan Gorevian tiba-tiba hancur, dan gelombang kekuatan jahat yang agung muncul. Bergabunglah dengan kami dan bunuh dia. Formasi ini terlalu kuat. Jika kau menambahkan kekuatannya, aku khawatir tempat ini akan berubah menjadi gurun dalam sekejap. Raja Xuanling berkata, baiklah. Ketika para ahli lainnya mendengar kata-kata itu, mereka mengangguk berturut-turut, dan kemudian tidak lagi memiliki keraguan. Kekuatan yang kuat dari para pejuang abadi langsung mengepung pengawal kanan Gorevian. Jangan bunuh dia, orang ini memiliki status tinggi di antara ras jahat di luar alam, jadi kita bisa meminta beberapa informasi. Zhu Jin baru saja membuka mulutnya, tetapi langsung dilenyapkan oleh Raja Xuanling. Biarkan aku melakukannya. Saat berikutnya, Raja Xuanling mengabaikan kata-kata Zhu Jin,
dan sebilah pedang yang cukup halus muncul di telapak tangannya, dengan kecepatan yang teramat cepat dan menusuk langsung ke tubuh pengawal kanan Gorevian. Gululu, dengan pukulan Raja Xuanling, pengawal kanan Gorevian langsung berubah menjadi tumpukan busa dan menghilang di dunia ini. Pada saat itu, seluruh klan Gorevian akan musnah. Konspirasi adalah hal yang paling penting, dan upacara pemusnahan iblis besar diambil alih begitu saja. Tidak ada lagi hari ini, besok harus menjadi klimaks. Raja Xuanling, apa yang kau lakukan? Melihat perubahan mendadak ini, Zhu Jin tidak dapat menahan tangisnya. Pengawal kanan Gorevian sudah berada di bawah kerjasama mereka dan tidak memiliki kekuatan tempur, tetapi Raja Xuanling begitu kejam dan langsung melenyapkannya sepenuhnya, belum lagi dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna dari mulut pengawal kanan Gorevian. Raja Xuanling menjelaskan bahwa dia menentang dirinya sendiri. Namun, pengawal kanan Gorevian kurang lebih menyadari kerja sama antara Raja Xuanling dan Gorevian, jadi untuk publik dan pribadi, Raja Xuanling tidak akan memberi pengawal kanan Gorevian kesempatan untuk hidup. Hari ini adalah upacara pemusnahan iblis besar, dan itu pasti akan memusnahkan para Gorevian sepenuhnya. Bagaimana kita bisa meninggalkan masalah nanti? Dan apakah menurutmu para Gorevian akan mengkhianati ras alien mereka dengan begitu mudah? Jika kamu meninggalkan mereka, kamu mungkin akan diserang oleh ras jahat lain dari luar wilayah di masa depan. Apakah kamu mampu menanggung tanggung jawab itu? Raja Xuanling berkata dengan fasih. Bajingan, Zhu Jin mengerutkan kening, dan amarahnya sudah sedikit muncul. Kali ini, para Gorevian seharusnya benar-benar tumbang, kan? Kata Ye Qingtian, roh pil di sampingnya. Bukan hanya roh pil Ye Qingtian yang punya tebakan, tetapi prajurit abadi lainnya juga punya tebakan. Bagaimanapun, hanya dibutuhkan prajurit abadi untuk melenyapkan ras jahat dari luar wilayah. Oleh karena itu, apa yang disebut upacara pemusnahan iblis Raja Xuanling mungkin tidak hanya sesederhana membunuh para Gorevian. Karena upacara pemusnahan iblis sudah selesai, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Melihat bahwa para Gorevian semuanya telah musnah, beberapa pembangkit tenaga sekte super berkata, jelas mereka memiliki firasat bahwa beberapa rencana Raja Xuanling tidak akan hancur. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Hehe. Semuanya, jangan khawatir, masih ada pertunjukan bagus yang menunggumu, Yipin. Bukankah sayang untuk pergi seperti ini? Dan Raja Xuanling memandang para pemimpin beberapa sekte super yang dipimpin oleh Aula Desolate kuno dan tersenyum sedikit jalan. Raja Xuanling telah mempersiapkan rencana hari ini untuk waktu yang lama, jadi bagaimana mungkin Raja Xuanling membiarkan orang-orang kuat ini pergi dengan mudah? Oh, pertunjukan yang bagus, mungkinkah? Setelah mendengar kata-kata itu, penguasa Istana Desolate kuno melirik posisi Zhu Jin dan yang lainnya. Namun, pada saat berikutnya, suara Raja Xuanling untuk mempertahankan banyak orang kuat baru saja jatuh, dan matanya akan beralih ke semua orang Zhu Jin. Para Gorevian telah sepenuhnya dimusnahkan, tetapi sudah waktunya untuk memahami keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan paviliun pembakaran dupa serta keluarga Medusamu. Paviliun dupa pembakar telah melenyapkan murid-murid keluarga kerajaan Xuanling kami yang berpartisipasi dalam kompetisi sekte, dan bahkan membunuh pangeran kerajaanku. Setelah beberapa saat, kekuatan tak kasat mata dan tirani muncul dari Raja Xuanling. One Star Fighting Immortal sudah lengkap. Bagaimana mungkin, melihat aura tirani yang tiba-tiba meletus dari tubuh Raja Xuanling, bahkan Zhu Jin, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut rapat. Dapat dikatakan bahwa kultivasi Douxian sesulit mencapai langit, bahkan level kecil pun cukup untuk menghabiskan banyak waktu. Raja Xuanling ini dapat disebut Douxian dari puncak Doudi. Dapat disebut sebagai bakat yang unik. Namun, Raja Xuanling bukanlah tahap pertama dari One Star Fighting Immortal atau bahkan tahap tengah dari One Star Fighting Immortal, tetapi penyempurnaan One Star Fighting Immortal yang sejati. Semua pembangkit tenaga listrik yang tidak relevan, silakan minggir. Ini adalah keluhan pribadi antara keluarga kerajaan Xuanling kami dan mereka. Jika tercampur, mereka akan ditangani bersama. Raja Xuanling berkata pelan, dengan nada jahat yang tak terbantahkan dalam suaranya. Sepertinya keempat pasukan paviliun Fenxiang sedang dalam masalah kali ini. Raja Xuanling sekarang menjadi kekuatan penuh petarung abadi bintang 1, ditambah Qintian juga seorang petarung abadi,
dan ada banyak pembangkit tenaga listrik di pasukan pecinta naga, saya khawatir. Keempat aliansi ini tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Untungnya, kami mengubah tindakan balasan kami pada jam 0 dan tidak mengikuti mereka. Kalau tidak, situasi saat ini akan sedikit berlebihan. Kepala istana dari Istana Boneka berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Raja Xuanling, Anda tidak lain hanyalah omong kosong. Keluarga kerajaan Xuanling Anda berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi sekarang Anda menggunakan klan jahat asing sebagai alat tawar-menawar tanpa izin. Sangat disayangkan bagi keluarga Anda untuk memiliki sampah seperti Anda di keluarga kerajaan Xuanling Anda. Lagi pula, dalam kompetisi sekte, tetapi banyak orang dengan jelas melihat kekuatan jahat pada murid-murid keluarga kerajaan Xuanlingmu, apalagi yang bisa kau katakan. Zhu Jin tampaknya tidak takut, dan sama sekali tidak panik. Hahaha, omong kosong, tidak peduli apa yang kau katakan hari ini, keempat sektemu tidak akan bisa lolos dari kematian. Tubuh Raja Xuanling sedikit terangkat ke udara, dan gelombang kekuatan yang menakutkan perlahan menyebar. Lelucon. Tidakkah kau tahu berapa banyak hal buruk yang telah dilakukan keluarga kerajaan Xuanlingmu secara diam-diam? Hari ini adalah hari ketika keempat sekte kita bersama-sama menyerang keluarga kerajaan Xuanlingmu. Tidak lama kemudian, tongkat Sefu yang berbentuk ular menghantam udara dengan keras, dan kekuatan racun yang tak terlukiskan muncul. Legiun pencinta naga, tangkap Sefu dan Zhu Jin untukku, Master Sekte-Sekte Racun, serahkan padaku. Raja Xuanling, yang berada di udara, berkata langsung kepada 9 anggota Legiun Pencinta Naga yang menjaga altar di bawah. Baiklah, Qin Tian berdiri di depan tim dan langsung setuju. Kalian berdelapan bertanggung jawab untuk menghentikan Douxian Zhu Jin, dan Zhuo Lao, kalian bertanggung jawab untuk menghentikan Beng Xian Sefu. Sedangkan untuk Master Pavilion Wan Hua, serahkan padaku. Di bawah pupil Qin Tian, ada jejak darah yang sangat tidak jelas. Jenis darah ini sangat mirip dengan bola jiwa pada Raja Xuanling, tetapi saya tidak tahu apakah ada hubungan antara keduanya. Mengapa Qin Tian ini dan orang-orang dari Legiun Kecanduan Naga tampaknya telah mengubah temperamen mereka? Mereka tidak seperti ini di masa lalu. Zhu Jin menatap Qin Tian yang mengatur kerumunan tanpa gerakan apapun, dan ekspresi keenam anggota Legiun Kecanduan Naga seperti genangan air yang tergenang. Dia selalu merasa ada yang salah, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayo, lakukan. Keempat Zhu Jin saling memandang dan berkata dengan segera. Pada saat ini, orang yang berdiri di sini dapat dianggap sebagai kekuatan teratas dari seluruh Xuanzhan Santian, jadi setiap orang di Zhu Jin juga jelas bahwa jika mereka kalah, keempat pasukan sekutu hanya akan mati, jadi sebelum mereka mengetahui detail keluarga kerajaan Xuanling gelombang mereka tidak akan dengan mudah memanggil pasukan koalisi. Bagaimanapun, begitu mereka dipanggil, sudah waktunya untuk hidup dan mati yang sebenarnya. Haruskah kita melakukannya, dan berdiri dengan tenang di samping, memperhatikan keluarga kerajaan Xuanling dan keempat Zhu Jin yang berdebat, dan Gui dan Aula kuno yang sunyi di sebelah mereka, perlahan berbicara dengan kekuatan jiwa mereka. 8 sekte yang berjanji untuk membakar pavilion dupa sebelumnya seharusnya tidak menyesalinya. Sekarang kita hanya bisa melihat situasinya terlebih dahulu. Jika ini saat yang kritis, kamu harus melakukannya. Meskipun kita tidak bisa berdiri di sisi terang dan menjadi musuh keluarga kerajaan Xuanling demi sekte kita masing-masing, tetapi bagaimanapun juga, kita telah berjanji kepada Zhu Jin dan yang lainnya sebelumnya. Jika Zhu Jin dan yang lainnya dikalahkan, menurut temperamen Raja Xuanling, mereka pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika keempat sekte mereka hancur, Xuan Tiantian akan dapat melawan mereka, tetapi sekte yang ada sangat sedikit, saya khawatir itu tidak akan lama. Sekarang giliran kita, dan Gui menganalisis. Jika mereka menang, maka semuanya mudah dikatakan. Jika mereka ingin kalah, mereka harus mengambil tindakan. Jika tidak, konsekuensinya dapat digambarkan sebagai, kata Jiu Jianxian dari Wan Jianmen saat ini. Semua pusat kekuatan sekte super mengangguk pada saat yang sama, lalu melihat pertempuran di langit. Di langit, lingkaran pertempuran yang sangat tirani menyebar perlahan. Beberapa orang benar-benar mengatakan bahwa saya menulisnya dan kemudian mengembangkannya secara terpisah. Sekarang saya menulisnya setiap pagi, mengirimkannya pada siang hari, kemudian menulisnya setelah makan siang, dan mengirimkannya pada sore hari, yang semuanya dikirim pada hari yang sama dengan kode.
Saya telah duduk di depan komputer sepanjang hari untuk membuat kode, jadi tidak seperti yang Anda katakan, oke.